Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Senang banget bisa punya kesempatan untuk ngobrol bareng kalian kali ini. Sebelumnya, perkenalkan aku Ananta dari program studi S1 Teknik Industri dengan NIM 250516624913. Bareng aku hari ini ada cewek host kita sekaligus penanya, mungkin bisa memperkenalkan diri. Kenalin, saya Nur Rahma dari program studi S1 Teknik Industri dengan NIM 250516625621. Dan ada juga dua narasumber kita yang keren-keren ini. Mungkin boleh memperkenalkan diri? Oke, kenalin, nama aku Ainur Hairosida dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 250521602668. Saya Sisil Kosmai Felianti dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 250521600657. Oke, sebelum masuk ke topik utama kita kali ini, aku mau nanya dulu nih ke dua narasumber kita kali ini. Akhir-akhir ini Mbak-mbak ini lagi pada sibuk apa sih? Kuliahnya yang mulai padat atau mungkin udah pada join organisasi nih? Kalau aku sendiri sih masih minggu-minggu ini sibuk sama tugas akhir ya, tugas akhir. Di sini apalagi kita kan pekan depan udah UAS nih, kita udah dikejar sama deadline tugas akhir ini. Jadi ini lagi pada fokus ke tugas-tugas semua ya. Jadi lagi pada hektik ke tugas banget nih. Bener Jadi banget. Mas Mbak-mbak ini kalau lagi hektik gini, kalian tuh biasanya ngerjain tugasnya tuh pelan-pelan atau tunggu mepet deadline nih baru dikerjain? Kalau dari aku sih tugasnya itu aku kerjain yang aku prioritasin yang mepet deadline dulu, yang paling mepet sama deadline itu aku kerjain dulu. Kalau deadline-nya masih seminggu lagi atau 5 hari lagi itu aku kerjain buat prioritas kedua. Terus kalau ada waktu senggang aku usahain buat ngerjain tugas yang deadline-nya itu masih lama, biar kalau kita ngerjain tugas yang deadline-nya masih lama itu biar gimana ya, bisa maksimalin bagaimana kita ngerjain tugas itu, biar nilai kita juga bagus kayak Kalau gitu. untuk Mbak Ainur gimana? Siapa nih yang tim mepet deadline? Saya tim mepet deadline sih. Oke, langsung aja hari ini kita akan membahas topik yang sering banget muncul di timeline kita nih. Ini sering juga muncul di debat publik, bahkan obrolan sehari-hari, yaitu feminisme, orientasi seksual, dan bagaimana Islam memandang isu-isu ini. Kita bakal bahas fenomena yang lagi viral, pengalaman nyata, sampai sisi prinsip dalam Islam, tanpa buru-buru menghakimi tapi juga nggak ngambang. Semoga obrolan ini nantinya bisa jadi bahan refleksi, pengetahuan, dan tentu saja manfaat buat kita bagi para mahasiswa. Oke, kita masuk ke topik yang pertama. Akhir-akhir ini tuh, kalau kita buka TikTok atau Instagram, kita sering banget lihat konten terkait hubungan laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan perempuan harus mandiri, jangan mau ditindas laki-laki. Lalu, ada juga tren yang cukup viral seperti gerakan menolak nikah muda, sampai pertanyaan yang cukup ekstrim seperti, aku nggak butuh laki-laki, laki-laki cuma beban mental. Konten semacam ini tuh akhirnya membentuk pola pikir baru di kalangan anak muda. Banyak yang mulai melihat relasi laki-laki dan perempuan bukan lagi sebagai kerjasama, tapi sebagai sesuatu yang penuh konflik, ketidakadilan, bahkan seolah-olah arena perebutan dominasi. Sebagian orang menganggap ini sebagai bentuk kesadaran baru dan pemberdayaan perempuan, tapi di sisi lain ada juga yang menilai bahwa narasi ini mulai menjauh dari nilai keluarga dan etika yang diajarkan dalam Islam. Jadi banyak banget pertanyaan besar yang muncul. Salah satunya, apakah ini tuh benar-benar bagian dari perkembangan feminisme modern atau sebenarnya hanya respon emosional yang lahir dari pengalaman pribadi, luka sosial, dan tren media digital. Nah, aku mau nanya nih, dari sudut pandang kalian sebagai mahasiswa dan sebagai perempuan, gimana kalian melihat fenomena feminisme yang sedang viral ini? Menurut kalian, apakah gerakan ini masih selaras dengan nilai-nilai Islam atau justru mulai bergeser jauh dari prinsip yang seharusnya? Kalau dari saya ini, menurut saya kalau berbicara soal tujuan awalnya feminisme ini sebenarnya lahir untuk memperbaiki ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Perempuan ini sering merasa bahwa dirinya itu lebih lemah dibandingkan peran laki-laki begitu. Nah,
Dari hak untuk mendapatkan pendidikan, hak bekerja, hak sampai hak untuk diperlakukan setara dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya, gerakan ini ingin memastikan bahwa perempuan tidak lagi dipandang sebagai makhluk kelas 2. Jadi perempuan ini ingin dirinya dipandang setara dengan laki-laki. Menariknya, Islam pun setuju dengan dan sejalan dengan semangat itu, semangat perempuan kalau dia ini ingin disamaratakan di kehidupan sosial ini. Nah, dalam Islam, ketidakkeadilan antara laki-laki dan perempuan itu sudah diajarkan sejak lama. Dan Allah berfirman pada surat At-Taubah ayat 71 yang artinya orang beriman laki-laki dan perempuan itu sebenarnya adalah penolong satu sama yang lain. Ayat ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan itu diposisikan sebagai mitra. Keduanya saling bekerja sama, saling mendukung, dan masing-masing memiliki peran penting dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Namun, feminisme yang berkembang saat ini, terutama yang sering muncul di media sosial, seringkali melewati batas dari tujuan awalnya. Banyak narasi yang muncul soal keadilan, tetapi soal penolakan terhadap laki-laki, dan ada juga yang menolak fitrah perempuan dan menolak pernikahan karena dianggap membatasi kebebasan. Nah, terus inilah yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan permusuhan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan saling melengkapi. Nah, ketika feminisme mulai mengarah kepada kebencian, penolakan total, atau penghapusan peran tertentu, maka disitulah ia keluar dari nilai-nilai yang Islam ajarkan. Padahal yang sebenarnya terjadi itu adalah yang harus kita cari itu adalah mencari titik tengah, mengakui bahwa bahwa ada ketidakadilan yang harus diperbaiki tanpa menghapus peran yang memang menjadi bagian dari fitrah manusia. Ketidakadilan tidak sama dengan menyerupai satu sama lain, tetapi menempatkan setiap pihak pada posisi terbaik sesuai kapasitasnya. Itulah yang sebenarnya Islam ingin tekankan, yaitu keseimbangan. Nah, betul banget nih Cecil. Bahkan beberapa yang lagi viral nih, kayak feminis yang menolak semua bentuk hubungan heteroseksual. Ada juga gerakan female supremacy. Perempuan dianggap lebih tinggi daripada laki-laki. Female supremacy adalah keyakinan yang menyatakan bahwa perempuan secara moral, sosial, atau biologis dianggap jauh lebih tinggi atau lebih unggul daripada laki-laki. Gerakan atau pandangan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, dari yang bersifat kultural hingga politikal atau bahkan fetish. Dari penjelasan di atas, itu sudah keluar dari tuntunan Islam. Padahal Nabi SAW menjelaskan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Menurut hadis riwayat Tirmizi, Islam tidak pernah mengajarkan perempuan harus tunduk, tapi laki-laki harus menjadi pelindung, bukan menjadi penindas. Nah, selanjutnya nih, di lingkungan kampus atau sekolah, sering banget nih kita lihat perempuan yang malu atau ragu minta bantuan ke cowok atau laki-laki karena takut dibilang lemah atau nggak mandiri. Padahal kadang mereka benar-benar butuh bantuan, entah itu buat angkat barang berat, benerin sesuatu, atau pas lagi keadaan darurat. Hal kayak gini sering muncul karena pengaruh budaya yang bikin perempuan merasa harus selalu terlihat kuat dan bisa semuanya sendiri. Jadi muncul dilema antara jaga harga diri atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, menurut Islam sendiri sebenarnya gimana sih konsep kemandirian perempuan yang benar? Saya lihat dari kasus yang Mbak Nura ceritakan ini, saya tangkap itu Mbak Nura lebih atau perempuan itu lebih gengsi ya teman-teman ya. Kalau saya lihat ini lebih gengsi. Nah, perempuan ini ingin itu mandiri gitu kan, ingin terlihat mandiri. Tapi sebenarnya balik lagi kita ini makhluk sosial. Kita itu
perlu bantuan makhluk lain. Nah, kemandirian itu sebenarnya sesuatu yang baik dan bahkan sangat dianjurkan. Islam tidak pernah melarang perempuan untuk berkembang atau memiliki kemampuan yang tinggi. Namun, Islam selalu menekankan tentang keseimbangan dalam hidup. Yang artinya apapun yang kita lakukan harus selaras dengan aturan dan nilai yang sudah Allah tetapkan. Perempuan dalam Islam diberi ruang yang sangat luas. Mereka itu boleh belajar, boleh bekerja tinggi, bahkan boleh menjadi sumber ekonomi keluarga jika itu keadaannya sangat mepet ya teman-teman. Nah, Islam tidak membatasi potensi perempuan. Justru Islam itu mendorong mereka untuk mencari ilmu, berdaya, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat luas. Namun, di balik semua itu, Allah memberikan panduan mengenai struktur keluarga. Dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Tetapi banyak orang yang salah paham dengan ayat ini teman-teman. Seolah laki-laki itu dianggap lebih tinggi atau lebih hebat. Padahal bukan begitu maksudnya. Ini tuh bukan masalah superioritas, tapi pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, terus sementara laki-laki itu diberi tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, bukan untuk berkuasa semena-mena, tetapi untuk menjadi pelindung, penafkah, dan penanggung jawab utama. Sementara perempuan juga punya peran besar dalam membangun suasana rumah. Perempuan itu bertugas untuk mendidik generasi, memberikan dukungan emosional yang tak kalah penting. Setiap peran memiliki nilai dan kedudukannya masing-masing. Jadi perempuan itu boleh mandiri, boleh sukses, boleh punya karir yang bagus, tetapi tetap ada struktur keluarga yang perlu dihormati. Nah, bukan karena perempuan lemah, tapi karena Allah menciptakan sistem yang saling melengkapi itu tadi. Nah, ketika peran masing-masing dijalankan dengan baik, keluarga menjadi lebih kokoh dan hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih harmonis, begitu. Dari penjelasan Cecil, aku jadi punya pandangan nih. Aku punya satu profil seseorang yang pasti kalian udah kenal banget nih, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Pasti kenal dong. Benar. Istri dari Nabi Muhammad. Dikenal sebagai salah satu perempuan paling mulia dalam sejarah Islam. Beliau memiliki potensi yang sangat luar biasa. Perempuan yang sukses, mandiri secara ekonomi. Khadijah radhiyallahu an adalah pengusaha besar di Mekah. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki kafilah dagang terbesar, memperkerjakan banyak orang, dan dipercaya oleh masyarakat karena kejujurannya. Keberhasilan ini diraih tanpa bergantung pada laki-laki, menunjukkan bahwa perempuan pada masa itu pun bisa loh jadi pemimpin, bisa juga dalam memimpin dunia bisnis. Nggak hanya laki-laki aja kan. Benar. Dari contoh Khadijah ini menegaskan bahwa kemandirian perempuan bukan alasan untuk merendahkan atau menolak laki-laki. Kemandirian perempuan justru memperindah ketika disertai kelembutan, adab, dan kemampuan menghargai suaminya. Jadi, kemandirian perempuan nggak harus berarti menolak laki-laki. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik berikutnya nih. Jadi beberapa waktu terakhir nih kita sering banget melihat fenomena yang viral dan mempengaruhi cara anak muda memahami diri dan orientasi mereka. Misalnya, ada selebgram atau influencer yang secara terbuka mengaku gay dan menjadikannya bagian dari personal branding. Ada juga drama Korea dan film barat yang secara bertahap menormalisasikan hubungan sesama jenis. Dan sampai ada tren di media sosial yang menggambarkan cerita seperti bestie sesama jenis yang akhirnya jatuh cinta. Nah, konsep seperti ini tuh muncul terus-menerus dan akhirnya membentuk persepsi baru, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Akibatnya, banyak yang mulai mempertanyakan orientasinya sendiri hanya berdasarkan kenyamanan emosional atau kedekatan non-romantis. Banyak juga yang mulai berpikir, kalau aku lebih nyaman curhat, dekat, atau punya ikatan emosional dengan sesama jenis, apakah itu aku berarti gay? Nah, menurut mbak-mbak atau mungkin dalam perspektif Islam nih, kira-kira bagaimana sih kita seharusnya melihat dan menyikapi fenomena ini?
Dari Islam sudah dijelaskan bahwa hubungan seksual sama jenis itu perbuatan yang sangat dilarang ya teman-teman. Penjelasan ini datang langsung dari Al-Quran dan hadis. Allah berfirman tentang kaum Nabi Lut dari Quran surah Al-A'raf ayat 80-81. Mengapa kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwat? Mengapa bukan perempuan? Kalian kaum yang melampaui batas. Perbuatan mendatangi sesama jenis disebut melampaui batas, yang dipermasalahkan adalah perbuatannya, bukan perasaan seseorang. Dan dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan Allah melaknat perbuatan kaum Nabi Lut. Hadis ini memperkuat bahwa praktik seksual sesama jenis adalah perilaku yang sangat dilarang di agama Islam. Jadi perilaku homoseksual jelas dilarang. Tapi perasaan bingung bukan dosa, yang dilarang adalah tindakannya. Perasaan bingung atau memiliki kecenderungan tertentu bukan dosa. Yang diuji, karena perasaan muncul di luar kontrol langsung dari manusia kan. Yang diuji adalah bagaimana seseorang mengelola perasaan itu, bahkan perasaan itu sendiri. Lalu yang dinilai dosa dalam Islam adalah melakukan hubungan seksual sesama jenis. Dosa muncul ketika seseorang melakukan tindakan yang sangat dilarang, bukan ketika ia sekedar merasakan. Nah, kalau berbicara soal media sosial sendiri ini, sebenarnya media itu punya pengaruh yang sangat besar dalam membentuk cara berpikir masyarakat. Apa yang kita lihat setiap hari, apa yang muncul di beranda kita, itu semua pelan-pelan akan membentuk opini dan perspektif kita. Sama halnya, sama kayak FYP teman-teman saat melihat TikTok, melihat IG, itu sebenarnya tuh akan pelan-pelan itu secara tidak teman-teman sadari itu merubah cara berpikiran kita. Makanya sangat dianjurkan kalau kita tuh melihat konten-konten yang bermanfaat, yang baik, jangan yang buruk. Karena apa? Kalau kita melihat konten yang buruk, maka nanti akan muncul FYP yang buruk juga. Nah, itu muncul FYP buruk itu akan membuat pemikiran teman-teman jadi buruk juga. Nah, terlebih lagi di era digital yang sekarang, algoritma sosial media itu sebenarnya bekerja berdasarkan apa yang paling menarik dan bukan apa yang paling benar, teman-teman. Nah, algoritma sosial media itu mempromosikan konten yang dianggap unik, yang kedua kontroversial, dan yang ketiga memancing rasa penasaran netizen. Nah, itu sebabnya konten LGBT itu atau gaya hidup yang tidak jelas itu bisa dengan mudah menjadi viral. Nah, bukan karena konten itu selalu benar teman-teman atau mewakili mayoritas dari netizen-netizen, tetapi karena sifatnya itu yang mampu memicu perdebatan. Kan kalau ada konten LGBT nih, kan pasti ada pro dan kontranya kan teman-teman. Nah, ini akan memicu perdebatan antara netizen tersebut. Semakin ramai dibicarakan konten tersebut, semakin besar peluang algoritma naiknya ke beranda teman-teman. Padahal tidak semua yang konten viral itu benar teman-teman. Banyak yang konten viral itu karena clickbait atau sesuatu yang membuat orang tertarik atau terkejut, bukan karena memberikan nilai atau kebenaran. Nah, di sisi lain, lingkungan dan media itu punya pengaruh langsung terhadap kejiwaan seseorang. Apa yang sering kita konsumsi dari media lambat laun mempengaruhi pola pemikiran kita, cara melihat kita terhadap diri sendiri, dan bagaimana kita memandang dunia itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan hal ini jauh sebelum era digital ini ada. Beliau bersabda, seseorang akan mengikuti agama teman dekatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya, apa yang kita jadikan rujukan, apa yang kita dengarkan setiap hari, siapa yang kita jadikan panutan, semuanya akan membentuk cara berpikir kita dan cara bersikap kita. Di zaman sekarang, teman dekat itu bukan hanya seorang yang duduk di samping kita, tetapi juga akun yang kita follow, konten kreator yang kontennya kita lihat setiap hari, dan nilai yang mereka sebarkan. Tetapi kita sadari apa yang kita tonton dan siapa yang kita ikuti dapat mengubah cara kita memandang identitas, moralitas, dan kehidupan kita. Nah, jadi di sini aku punya seorang teman yang awalnya punya hubungan normal dengan laki-laki nih.
Tapi setelah dia diselingkuhi dan merasa sangat terluka, dia bilang sekarang mulai tertarik sama sesama jenis. Dia juga bilang kayak aku trauma sama yang laki-laki. Seolah pengalaman buruk itu bikin dia menjauh dari hubungan dengan laki-laki. Nah, yang jadi pertanyaanku nih, apakah trauma atau pengalaman emosional yang berat seperti itu bisa benar-benar membuat seseorang berubah orientasi seksual? Bisa banget Nura. Dan nggak semua orang itu memiliki ketertarikan sesama jenis benar-benar memiliki orientasi homoseksual. Pada sebagian orang, khususnya yang mengalami luka emosional atau trauma, perasaan itu bisa muncul sebagai mekanisme pertahanan diri, bukan identitas permanen. Orang yang trauma cenderung mencari kenyamanan ke tempat yang lebih aman, bisa juga ke sahabat. Pasti kalian kalau lagi kayak gitu pasti larinya ke temen kan. Benar. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Artinya kondisi seperti ini bisa dipulihkan. Hadis ini sangat relevan untuk menjelaskan prinsip Islam bahwa setiap masalah batin termasuk trauma, luka hati, atau kebingungan memiliki jalan pemulihan. Gak ada kondisi jiwa yang membuat seseorang tanpa harapan. Allah pasti memberi manusia kemampuan untuk berubah, berkembang, dan sembuh. Ini memberikan optimisme bukan sebagai stigma. Nah, sebenarnya itu Islam itu juga tidak pernah terburu-buru menghakimi seseorang yang sedang berada dalam kebingungan, teman-teman. Setiap manusia pasti akan melewati hidup di mana di pikirannya itu sangat kacau, hatinya gelisah, dan dirinya merasa jauh dari kebenaran. Teman-teman juga pernah merasakan ini kan, kalau misal tugasnya nih lagi banyak-banyaknya, teman-teman pasti akan merasa kacau, suntuk, dan gimana ya, boring gitu kan. Yang perlu teman-teman ketahui, Islam itu selalu mengajarkan bahwa kondisi seperti itu bukanlah alasan untuk dijauhi atau dipermalukan. Justru itulah saatnya seseorang paling membutuhkan bimbingan dan kelembutan. Jadi kalau ada teman-teman yang lagi melewati masa-masa itu bukan hal yang baik atau bukan tujuannya untuk dipermalukan, teman-teman. Justru itu perlu didorong oleh teman-teman. Nah, Allah sendiri mengingatkan kita dengan sangat indah dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang artinya wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini adalah salah satu ayat yang paling penuh kasih dalam Al-Qur'an, teman-teman. Allah tidak menyebut wahai orang yang beriman, tetapi wahai hambaku yang melampaui batas. Menunjukkan bahwa bahkan orang yang terjatuh dalam kesalahan pun tetap dipanggil sebagai hambaku, tetap dicintai, tetap diperhatikan, tetap diberi kesempatan. Allah sangat cinta dengan hamba-hambanya walaupun hambanya sedang merasa kacau. Masa sih kalian tidak merasakan seperti empati dengan teman-teman yang merasakan hal tersebut. Nah, ayat ini adalah salah satu ayat yang paling penuh kasih dalam Al-Quran. Maknanya jelas, sebingung apapun seseorang, sejauh apapun ia tersesat, pintu perbaikan akan selalu terbuka. Allah tidak menutup jalan pulang. Yang dibutuhkan hanyalah keinginan untuk mencari arah yang benar, walaupun sedikit demi sedikit. Kita sebagai manusia dianjurkan untuk bersikap sedemikian rupa. Tidak menghakimi, tidak merendahkan, tetapi tetap membantu, menguatkan, dan menjadi sumber kebaikan bagi orang-orang tersebut. Nah, karena setiap orang mempunyai prosesnya masing-masing dan rahmat Allah lebih luas dari segala kegelisahan kita, teman-teman. Nah, sekarang kalau melihat fenomena hari ini nih, seperti tadi feminisme ekstrim, konten LGBT, trauma hubungan, kira-kira menurut kalian sebagai mahasiswa nih, apa sih solusi untuk anak muda agar tidak salah jalan dan tidak salah pergaulan dalam hal ini? Nah, kalau dari saya, yang pertama itu bangun identitas diri berdasarkan nilai-nilai Islam.
on Islamic values. Dalam hidup, kita memang butuh pegangan yang kokoh untuk menentukan arah. Seperti bangunan, kita akan perlu pondasi untuk menguatkan bangunan tersebut. Identitas diri bukan hanya soal siapa kita di mata orang lain, teman-teman, tetapi siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya membangun identitas berdasarkan nilai-nilai Islam menjadi pondasi yang paling kuat dan paling stabil di sini. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9 yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab suci, bukan hanya bacaan, tetapi kompas moral yang membimbing kita di tengah kebingungan dunia modern. Ketika banyak ide, banyak tren, banyak hidup yang berseliweran tanpa arah yang jelas, Al-Quran ini memberi garis tegas mana yang benar, mana yang baik, dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun identitas berdasarkan Islam berarti menempatkan nilai-nilai Al-Quran sebagai standar dan dalam cara kita berpikir, bersikap, dan membuat keputusan. Makanya kita harus berpegang teguh kepada ke Al-Quran, karena kalau kita tidak berpegang teguh ke Al-Quran ini, kita akan menjadi FOMO dan ikut-ikutan dengan tren, teman-teman. Nah, terus membangun identitas berdasarkan Islam berarti menempatkan nilai-nilai Al-Quran sebagai standar dalam cara kita berpikir. Dari cara kita berpakaian juga, cara kita berbicara, dan cara memperlakukan orang lain sampai cara kita mendefinisikan jati diri kita. Semuanya kembali ke petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Quran menjadi kompas hidup kita, kita tidak akan mudah terbawa arus, teman-teman. Kita tidak gampang goyah hanya karena opini orang atau media sosial. Kalau kita tahu arah kita kemana, tujuan kita kemana, inilah yang membuat identitas seorang muslim menjadi lebih kuat. Bukan karena ikut-ikutan atau FOMO, tetapi karena berpegang pada nilai yang tidak akan berubah sepanjang zaman. Gitu. Aku izin menambahi ya, Boleh. Cecil. Kita juga harus jaga pandangan ya dan konsumsi media sosial. Allah berfirman pada Quran surah An-Nur ayat 30-31, katakanlah kepada orang beriman, tundukkan pandangan mereka. Konten yang sering kita lihat di media sosial itu akan membentuk orientasi, perilaku, bahkan hasrat. Apa yang sering kita lihat akan mudah menjadi bahan rangsangan. Ini tidak berarti media sosial dapat mengubah orientasi seksual seseorang secara langsung. Namun, media sosial memang bisa mengubah fokus hasrat, preferensi fantasi, dan kebiasaan perilaku seksual. Jadi, yang terpengaruh adalah arah hasrat, bukan identitas bawaan seseorang. Intinya, apa yang kita lihat akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang kita inginkan, dan apa yang kita inginkan akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Maka, menjaga pandangan dan konsumsi media sosial adalah langkah penting untuk menjaga fitrah, hasrat yang sehat, dan ketenangan jiwa. Selain itu, ada cara yang lebih ampuh, teman-teman, yaitu jaga lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan adalah salah satu faktor terbesar yang membentuk cara bersikap, berpikir, dan bahkan masa depan kita. Apalagi relate ya buat kita yang anak rantau, yang butuh dengan kehidupan kota rantau. Nah, tidak heran kalau Islam ini memberikan perhatian terbesar terhadap siapa yang kita jadikan teman dekat. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan di orang-orang sekitar pelan-pelan akan masuk ke dalam diri kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, teman yang baik seperti penjual minyak wangi dan teman yang buruk seperti pandai besi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sangat jelas menggambarkan bahwa pertemanan itu membawa pengaruh. Teman yang baik akan memberikan aroma kebaikan, entah itu berupa nasihat, teladan, atau energi positif yang membuat kita jauh lebih baik. Bahkan kalau kita tidak membeli minyak wangi darinya pun, kita akan tetap terkena baunya, yang artinya kebaikan itu menular, teman-teman. Dan sebaliknya, berteman dengan orang yang tidak baik bisa membawa dampak buruk meskipun kita tidak berniat meniru mereka. Seperti pandai besi.
Kalau kita terlalu dekat kena percikan apinya. Kalau kita menjauh sedikit pun tetap tercium bau tidak enaknya. Maksudnya lingkungan yang buruk akan tetap memberi pengaruh negatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu menjaga lingkungan pertemanan berarti menjaga arah hidup kita sendiri. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang dekat kepada Allah, kita akan ikut terdorong untuk memperbaiki diri kita. Tapi jika kita berada di lingkungan yang jauh dari nilai-nilai Islam, perlahan kita pun bisa hanyut tanpa sadar. Memilih teman bukan berarti sombong atau menghakimi, tetapi memastikan bahwa kita berada di lingkungan yang membantu kita untuk tumbuh, bukan yang menjatuhkan kita, begitu. Nah, kalau ada anak muda yang sudah terlanjur merasa bingung dengan orientasi seksualnya, entah karena pengalaman pribadi, pergaulan, atau pengaruh lingkungan, dan di saat yang sama juga merasa terbawa oleh pemikiran feminisme yang cukup ekstrim sampai membuatnya sulit memahami mana pandangannya yang benar-benar sejalan dengan dirinya. Nah, kira-kira langkah pertama apa yang sebaiknya ia lakukan? Nah, langkah pertama ya. Yang pertama pasti kita harus berhenti nih konten yang memicu syahwat dan ideologi salah. Konten yang nggak pantas, baik pornografi, bahan yang mengundang syahwat, maupun ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam dapat melemahkan hati dan memicu dorongan yang tidak sehat. Yang kedua, pastinya kita harus perbaiki ibadah, khususnya sholat dan zikir. Sholat yang khusyuk dan zikir yang rutin menenangkan hati, menguatkan kontrol diri, serta menambah keteguhan dalam menghadapi godaan. Ibadah menjadi sumber kekuatan spiritual dan stabilitas emosional. Yang ketiga, buka komunikasi dengan orang yang mengerti agama, bercerita kepada orang yang bisa dipercaya, seperti ustadz atau teman yang baik, membantu mendapatkan bimbingan yang tepat. Dukungan lingkungan yang soleh membuat seseorang lebih kuat dan tidak merasa sendirian. Yang keempat, isi waktu dengan kegiatan positif. Aktivitas seperti olahraga, organisasi, belajar, dan produktivitas lainnya mengalihkan energi ke hal-hal yang bermanfaat. Kesibukan positif juga membantu memperbaiki suasana hati, membangun jati diri, dan memperkuat karakter. Dan yang paling penting teman-teman, bangun kepercayaan diri sebagai hamba Allah. Pada akhirnya semua proses penyembuhan, perubahan dan pertumbuhan bermula dari satu hal, menyadari identitas terdalam kita sebagai hamba Allah SWT. Ketika seseorang tahu bahwa dirinya berharga di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, ia akan memikirkan fondasi kepercayaan diri yang jauh lebih kokoh, teman-teman. Banyak kebingungan hidup muncul karena identitas yang rapuh. Kita tidak tahu identitas diri kita itu seperti apa. Orientasi seksual yang goyah, luka hati dari masa lalu, pengaruh lingkungan, sampai feminisme ekstrim, semuanya bisa mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya. Namun semua itu bukan keadaan permanen, teman-teman. Semua bisa berubah ketika identitas itu dibangun kembali di atas nilai-nilai Islam. Nah, ketika seseorang mengenal Allah lebih dalam, ia akan mengenali dirinya juga. Ia akan tahu di mana ia berasal, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali. Dan ketika identitas diri ini menguat, maka godaan, kebingungan, dan pengaruh luar menjadi jauh lebih kecil kekuatannya. Menjadi hamba Allah berarti menerima bahwa kita ini sedang berada dalam proses. Kita boleh salah, kita boleh jatuh, dan kita boleh bingung, teman-teman. Tetapi kita selalu punya tempat untuk kembali. Itulah yang membuat pertahanan hidup seorang muslim begitu istimewa. Selalu ada ruang untuk memperbaiki diri dan selalu ada harapan untuk berubah. Nah, karena tidak ada yang lebih membebaskan dan menenangkan selain mengetahui bahwa kita berharga bukan karena dari pandangan manusia, tetapi karena kita adalah hamba Allah yang dicintai dan selalu diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Baik, luar biasa sekali teman-teman. Jawaban dan perspektif yang tadi disampaikan itu memberikan banyak hal untuk direnungkan. Terima kasih kepada Mbak Ainur dan Mbak Cecil untuk pandangan yang jujur dan sistematis. Itu bukan hal yang mudah ya, terutama untuk topik sepeka ini. Sekarang, sebelum kita tutup, ada satu hal yang penting untuk diingat nih. Islam ini bukan hadir untuk membatasi manusia, tetapi untuk mengarahkan supaya hidup ini punya kompas dan tidak terjebak pada tren atau kebingungan zaman.
Isu seperti feminisme, orientasi seksual, dan trauma sosial bukan sekedar fenomena, tapi ujian yang menuntut pemahaman, kesabaran, dan posisi yang jelas. Selama kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan niat mencari kebenaran, bukan sekedar mencari pembenaran, insya Allah kita tidak akan tersesat. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi bahan refleksi, bukan hanya informasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti diskusi ini sampai akhir dan tetap terbuka terhadap perspektif yang mungkin berbeda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.